Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas kelompok pada materi kali ini dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi pada dosen pengampu Ibu Dewi Febriani SE MSI, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai moderator dengan NIM 230430001 dan rekan saya Alia Rahmadina dengan NIM 230430002 dan ada Anita Ica Rizkia dengan NIM 230430004. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang paten, merek, beserta kasusnya. Materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan kami Alia Rahmadina. Kepada Alia kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai paten, di mana paten itu terbagi menjadi dua, yaitu paten dan paten sederhana. Yang pertama, kita akan membahas mengenai paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang paten untuk mengontrol penggunaan, produksi, dan penjualan penemuan atau inovasi yang unik. Dalam konteks hukum, paten memberikan perlindungan kekayaan intelektual terhadap penemuan atau inovasi baru yang bisa berupa produk atau proses. Sedangkan paten sederhana yaitu setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dalam memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Selanjutnya, antara paten dan paten sederhana memiliki perbedaan. Apa itu perbedaannya? Mari kita membahasnya. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Nah, untuk klaim paten sederhana ini itu dibatasi, yaitu dia hanya menerima satu klaim pribadi mandiri. Sedangkan paten, jumlah klaimnya tidak dibatasi. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten. Oke, selanjutnya masa perlindungan. Pada paten, diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Baik, itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan kami Alia Rahmadina atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan kami Anita Ica Rizkia. Kepada Ica kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang merek dan contoh-contohnya. Merek adalah tanda dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Mengutip dari pemasaran produk dan merek atau Planning and Strategy 2019, merek adalah suatu nama, simbol, tanda desain atau
Gabungan diantaranya guna dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi pemakaian merek. Yang pertama yaitu tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi lain atau badan hukum lainnya. Yang kedua ada alat untuk promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya. Yang ketiga ada jaminan atas mutu barangnya. Yang keempat ada penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, kemudian selanjutnya fungsi merek itu membangun kesadaran merek atau brand awareness. Kemudian ada menciptakan koneksi emosional. Yang selanjutnya itu ada menciptakan kredibilitas dan kepercayaan. Kemudian ada untuk memotivasi pembeli. Nah, selain fungsi merek tersebut ada juga bagian-bagian dari merek, yaitu nama merek atau brand name adalah sebagian merek dan yang diucapkan. Yang kedua ada tanda merek atau brand merek adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan, misalnya lambang, desain, huruf atau warna khusus. Yang ketiga ada tanda merek dagang atau trademark adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Kemudian yang keempat adalah hak cipta atau copyright adalah hak-hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menertibkan dan menjual karya tulis, karya musik atau karya seni. Kemudian ada jenis-jenis merek. Yang pertama yaitu manufacturer brand, yaitu adalah merek perusahaan yang dimiliki suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Yang kedua ada private brand atau merek pribadi. Private brand atau merek pribadi itu merek yang dihasilkan oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa semacam dua ubud yang menjual laptop Kin Ever, Hypermark Gien yang menjual kapas merek Gien. Kemudian selanjutnya ada kasus. Kasus di sini kami ambil yaitu Merck and Co. Pada kasus paten obat hepatitis, Merck beranggapan bahwa dirinya adalah pemilik paten atas obat tersebut, sehingga tindakan Gillen yang memproduksi obat hepatitis C tanpa sebelumnya mendapatkan izin dari Merck adalah termasuk pelanggaran. Merck menganggap bahwa keuntungan yang Gillen dapatkan melalui produksi obat tersebut seharusnya menjadi milik Merck. Apalagi jika masa perlindungan paten tersebut belum berakhir, maka setiap keuntungan atas hasil produksi paten tersebut hanya boleh dinikmati oleh pemilik paten atau dalam hal ini adalah Merck. Sayangnya, sebelum mengajukan klaim tersebut, Merck harus bisa memberikan bukti pendaftaran paten yang sah. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan kekalahan Merck. Hakim pemeriksa yang bertugas pada kasus yang terjadi antara Merck dan Gillen menilai bahwa pendaftaran paten merek adalah tidak valid, sehingga justru merek yang harus membayarkan ganti rugi. Baiklah, itulah penyampaian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan kami atas kerjasamanya di dalam tugas kelompok ini, dan saya selaku sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan saat presentasi kami dan mohon maaf atas terdapatnya kesalahan saat penulisan kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.